Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari Humas Polres Brebes. Kali ini akan mengajak rekan-rekan semuanya dalam acara segmen baru, yaitu Police in Frame. Kita akan menggali lebih jauh tentang kepolisian. Nanti kita akan bahas informasi-informasi terkini atau berita terkini. Kita akan lihat dari segi hukumnya. Kali ini saya kedatangan tamu dengan Aibda Djoko. Ini kita informasikan bahwa kita sudah mulai protokol kesehatan. Kita sudah melaksanakan vaksin yang kedua. Pak Djoko juga sudah, dan sebelum ke sini juga kita sudah melakukan tes cek suhu. Bisa dibuka pakai Pak Djoko lagi. Oke. Terima kasih Pak Farhan. Oke, kata pepatah tak kenal maka tak sayang Pak Djoko ini. Ya. Kalau boleh diperkenalkan dulu. Ya, terima kasih Pak Farhan. Robbi sohli sodari wa yasirli amri wahlul udatan min lisani yafqahu qauli Robbi zikni ilma warzuqni fahman. Sebelumnya terima kasih Pak Farhan yang telah memberikan waktu kepada saya. Kayaknya jangan panggil Pak deh, Mas saja. Oh, Mas saja ya, Mas. Lebih enak. Iya. Kayaknya kaku sekali. Biar kaku juga kelihatan lebih muda. Iya. Karena baru kali ini saya di depan kamera. Oke, ya, oke. Pak Farhan, Mas Farhan. Okay. Ya, saya perkenalkan, nama saya Djoko Kikiwantono, iya. SHMH. Oh. Alhamdulillah saya lulusan S1-nya di Universitas Semarang tahun 2011. Terus S2 saya di Unisula, Universitas Sultan Agung Semarang tahun 2017. Sama, yaitu di studi ilmu hukum, yaitu ilmu hukum, khususnya saya pidana, Pak. Ya, pidana. Ya. Saya pangkat jelas, ini pangkat Aibda. Terus saya di bagian fungsi hukum Polres Brebes, yaitu seksi hukum Polres Brebes. Jabatannya? Jabatan saya yaitu di PS Pak, karena saya masih Aibda tapi saya menjabat jabatan perwira. Nah, di situ saya PS Kasubsi Bankum. Kasubsi Bankum. Jadi di bagian yaitu tentang pelayanan bantuan hukum. Bantuan hukum. Iya, pelayanan bantuan hukum. Di situ tupoksi tugas pokok dan fungsi saya adalah salah satunya memberikan bantuan hukum kepada siapa, yaitu kepada anggota Polri. Anggota Polri itu bisa anggota Polri yang berdinas di kepolisian maupun anggota PNS, Pak, pegawai negeri sipil yang di kepolisian. Yang tersandung masalah hukum. Yang tersandung masalah hukum atau terkait dengan yaitu institusi. Institusi seperti menghadapi pra-peradilan. Seperti itu. Dan juga bisa saya memberikan bantuan hukum kepada keluarga besar Polri. Keluarga besar Polri itu bisa istri, bisa anak, maupun kepada purnawirawan, purnawirawan kepolisian itu. Demikian, Pak. Maaf ini ya, kan sebelumnya. Jadi Pak Djoko ini, kalau polisi kan penegakan hukum. Nah, ini berarti intinya core of the core ini berarti di bagian hukum. Siap. Ini yang selain penegakan di reserse kriminal, dari Bankom ini lebih ya mewakili juga dari kalau ada kepolisian, ada pra-peradilan, dari warga atau mengajukan. Jadi Pak Djoko ini yang maju gitu. Bisa. Terkait dengan non litigasi seperti konsultasi hukum, seperti mungkin sebagai seorang mediasi orang yang berperkara, selain di luar lingkup intern kepolisian, dalam arti yaitu institusi maupun anggota Polri maupun keluarga besar, saya juga bisa memberikan konsultasi kepada masyarakat, konsultasi hukum. Bayar nggak nih, Pak? Ya, alhamdulillah gratis. Nah, gratis. Kalau terkait dengan bantuan hukum di kepolisian intern sudah ada DIPA-nya, Pak. Sudah ada DIPA-nya. DIPA itu anggaran dari kepolisian tersendiri. Sebelum jauh ya Pak, kita mau kenalan dulu ya. Berarti S1 di
Di Universitas Semarang. Ya. Yang keduanya Unisula. Unisula. Ya. Tahun 2000. S1-nya 2011, terus S2-nya 2017. Waktu itu judul penelitian apa untuk S2-nya, Pak? Saya untuk S2-nya malah saya terkait dengan yaitu mekanisme tentang pelanggaran kode etik profesi Polri di kepolisian. Bagaimana mekanismenya itu? Di situ nanti ada permasalahan dan hambatan dan saya akan memberikan solusinya. Itu. Berarti S2-nya di itu ya, Pak, fokus ke ini ya. Iya, bisa di Google saya nanti dibuka di Joko Kikiwanton itu sudah ada itu tentang tesis saya itu di Google. Itu. Tapi ya ini berarti bukan kaleng-kalengan ya, S2 langsung praktisi pelaksana di lapangan. Jadi lebih menguasai lah. Kalau saya kan ilmunya masih cetek. Ini kita sharing-sharing sama-sama. Iya, sama-sama. Boleh tahu Pak Joko aslinya di mana? Terus keluarga? Iya. Alhamdulillah kalau saya KTP saya Semarang. Saya di kelahiran Semarang. Bukan, Pak, domisili saya KTP. Maksudnya KTP saya. KTP saya itu alamatnya di Semarang, yaitu Perumahan Kampung Semawis, Pak. Ya. Terus kalau di Brebes saya di domisili di ibu mertua saya, Pak. Ya, saya sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, saya menemani lah gitu lah. Saya penempatan pertama kali saya lulus dari SPN Purwokerto. Skep pertama saya tahun 2004, yaitu saya angkatan Diktuba 2004 gelombang 1. Waktu itu saya di bagian Denma, Detemesemen Markas di Polda saya. Penempatan pertama. Iya, penempatan dulu di Polda. Waktu itu hampir 2 tahun saya. 2004 sampai 2006. Di situ saya ngetek, Pak. Dulu masih agak-agak semi militer. Pos jaga di depan Polda itu. Dulu masih ada itu. Seperti militer pakai itu. Kadang sampai 1 sampai 2 jam itu. Itu 2 tahun di Polda. 2 tahun, termasuk saya pernah digeser hampir setahunnya di Kediamannya. Di Kediaman dulu di Kapolda. Setelah di Polda? Setelah di Polda, saya masih di Polda lagi, Pak. Di bagian Perintis Polda. Makanya di sini saya ada ini wingnya Perintis. Kebanggaan. Iya, bangga nih. Saya 4 tahun setengah di sana, Pak. 4 tahun setengah. Mantap saya. Jadi tentang PHH itu langkah demi langkah itu ya, dalam penanganan itu ya, agak luar kepala, tapi lama-lama ya lupa juga, Pak, itu. Gitu. Iya. Setelah di Dalmas, alhamdulillah waktu itu saya dapat promosi di Ungaran. Polres Ungaran. Ya, di Polres Ungaran. Waktu itu langsung saya ketemu danki saya waktu itu. Danki saya karena akrab waktu itu mungkin namanya Pak AKP Matrus dulu ya. Sekarang mungkin sudah AKBP mungkin. AKBP sekarang. 2000 ya, sekarang. Pol 2000. Iya, Pol 2000. Ketemu sana, langsung saya dimasukkan lantas, Pak. Langsung lantas waktu itu. Lantas bagaimanapun ya saya harus melaksanakan karena itu perintah. Ya, saya laksanakan hampir setahun setengah, Pak. Setahun setengah. Namanya saya kan sebenarnya kan ya bukan fashion saya sebenarnya, cuma saya itu perintah saya laksanakan gitu. Nah, ibaratnya kalau dulu kan ada mutasi itu minimal 6 bulan lah dilaksanakan. Nah, saya hampir setahun setengah itu saya laksanakan, berarti saya sudah menggugurkan kewajiban ya. Akhirnya setelah dari lantas alhamdulillah saya langsung di Pak Bamin. Di Bamin dulu Subag Hukum. Di Ungaran juga. Di Subag Hukum Bak Sunda Polres Semarang. Dulu masih di bawahnya Bak Sunda sebelum Perpol nomor 2 tahun 2021 itu. Setelah di situ saya kapan ini kok lama? Lama sekali ini. Makanya perjalanan karir saya panjang ini. Nah, terus habis itu saya karena mungkin termasuk tadi karena untuk menemani mertua tadi sudah tua ya, mertua sudah tua ya. Terus sendirian lagi ya, kemanusiaan saya izin dengan orang tua saya. Kebetulan sebenarnya lahir saya di Sragen, Pak. Sragen saya. Dulu saya tetangganya almarhum Pak Widodo itu ya, yang dulu pernah di seksi hukum itu, Subag Hukum. Terus saya di sini pindah 2018, Pak. 2018 itu Maret. Penempatan Brebes. 2018. Ya, alhamdulillah langsung saya promosi jabatan sebagai Pak Urbankum. Nah, dulu sebelum Perpol nomor 2 tahun 2021 tentang SOTK ya itu tata kerja. Nah, susunan organisasi tata kerja itu resort dan polsek itu saya di Subag Hukum, jabatan perwira itu ya. Jabatan perwira itu saya Pak Urbankum. Tak potong dulu. Ini berarti itu sudah S2 apa? Berarti S2? Alhamdulillah saya sudah S2, Pak. Waktu pindah ke Brebes ya, saya S2 saya waktu di Ungaran. Waktu saya Bamin,
waktu itu, terus saya mau menjabat waktu itu ya, saya ambil kuliah, saya lulus mau dikasih jabatan, tapi saya terlanjur sudah mengajukan ke Brebes. Ya karena di Semarang juga banyak universitas ya, terus dekat kan di Unisula. Nah ini berarti kan contoh bagus, karena kan sudah punya basic S2. Iya, kan? alhamdulillah. Jadi sangat mendukung sekali. Iya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya di sini jabatan saya Pak Urbankum waktu itu masih Perpol yang lama itu ya, 2010 itu masih Subaghukum Bawah Sunda. Terus ada Perpol terbaru, Perpol nomor 2 tahun 2021 yang STOK Resort dan Polsek, yaitu saya menjabat, jabatan saya berubah namanya, PS Kasubsi Bankum, seksi sementara Kasubsi bagian hukum, Kasub bagian hukum, bantuan hukum, maksudnya bantuan hukum di seksi hukum Polres Brebes. Nah, berarti khusus untuk bantuan hukum anggota institusi besar, keluarga besar. Nah, ditambah dengan yaitu pelayanan kepada masyarakat. Bisa konsultasi hukum, termasuk kalau minta dipercaya kepada saya, minta problem solving seperti mediasi, saya bisa. Sepertinya ada azan dulu, kita jeda sebentar ya. Oke, kembali lagi masih bersama kami dari Humas Polres Brebes. Oke, Pak Joko, menarik sekali ini ya. Iya, terima kasih, Mas Farhan. Pak Joko ini kan polisi ya. Siap. Tugas polisi itu kan banyak. Siap. Nah, kok sekarang juga ada dosen? Apa nggak pusing bagi tugasnya? Terus apa tugas polisinya nanti terganggu? Gimana ini? Siap. Ya, alhamdulillah Mas Farhan, terkait dengan ibaratnya tugas mulia saya selain sebagai tugas di kepolisian, saya juga alhamdulillah dipercaya sebagai tutor di unitas terbuka. UPBJ Purwokerto, tapi saya Pokjar, kelompok kerja mengajar di Tegal. Dan alhamdulillah saya mulai tutor itu 2018 ya, karena itu mempunyai manfaat kepada masyarakat. Salah satunya memberikan ilmu lah kepada masyarakat, dan di situ diatur dalam Perpol di kepolisian itu selama tidak mengganggu kedinasan. Tadi boleh ya? Boleh. Tidak mengganggu kedinasan, dan itu juga saya izin pimpinan. Ada namanya rekomendasi atau mungkin surat perintah juga. Sepanjang tidak mengganggu kedinasan. Dan terutama itu saya laksanakan setiap weekend, yaitu Sabtu dan Minggu, karena juga saya kebetulan saya juga di staf. Kebanyakan saya Sabtu Minggu juga saya libur, dan itu juga perkuliahannya kebanyakan juga daring, online gitu. Berarti jadi nggak ganggu tugas pokoknya ya? Alhamdulillah tidak mengganggu, Pak Farhan. Itu juga bisa fleksibel. Kebanyakan juga mahasiswanya dari anggota kepolisian di Polres Brebes juga, kebanyakan itu. Terus jadi kan dosen sama pekerjaannya kan saling nyambung ya? Iya, alhamdulillah. Analisa hukumnya nanti lebih tajam lagi. Justru itu mendukung kedinasan saya. Saya akan membuat, tapi saya akan membuka referensi kembali. Dengan saya mengajar, membuka referensi kembali, dan sesuai tugas poksi saya di bagian bantuan hukum, termasuk saya penyuluhan hukum juga. Wah, ini berarti bagus, ini perlu diapresiasi, apresiasi lah. Ya, apresiasi. Ya. Sudah di kepolisian, hukum, dan praktisi di luar juga. Tidak melupakan tugas kepolisian. Nah, Pak Joko, ini ada masukan dari Mitra Humas ya, melalui kanal kami di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, ada juga kontak WA kami. Kebiasaan masyarakat ini kan sebelum tersandung hukum, mereka itu nggak mau belajar masalah hukum. Giliran mereka tersandung masalah hukum, entah disengaja atau entah itu keluarganya, mereka baru tahu cari-cari cara gimana referensi. Istilahnya masyarakat masih buta, tentang hukum lah, masih awam, masih nggak mau belajar. Menurut Pak Joko ini perlu nggak sih masyarakat itu mengetahui masalah tata hukum di Indonesia ini? Terus kalau nggak belajar itu dampaknya untuk mereka apa? Kalau dengan belajar mereka keuntungannya seperti apa? Iya, terima kasih Mas Farhan. Ini pertanyaan menarik sekali. Sebenarnya sebelum saya menjawab pertanyaan yang lebih detail, itu saya harus menjawab dulu. Ini hukum itu apa? Nah, menurut yang pernah saya dapatkan dulu di bangku sekolah, ya hukum itu definisinya sampai 23. Kurang lebih ada 23 definisi hukum itu. Cuma yang paling saya ingat itu adalah Profesor Dr. Sapcipto Raharjo mengatakan bahwasanya hukum itu
untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ya, gitu. perlu di garis bawah ini. Jadi hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, kalau manusia untuk hukum itu keliru. Nah, nanti seperti yang pertanyaan tadi Mas Fahran tadi. Jadi sedikit untuk definisi hukum adalah hukum itu adalah untuk mengatur ya, mengatur daripada nilai-nilai sosial di masyarakat, gitu loh. Mana yang dilarang, mana yang wajib dilaksanakan. Nah, jadi kriteria untuk umumnya saya kira itu seperti itu ya. Nah, ini definisi ini yang agak mudah lah ibaratnya. Jadi hukum itu adalah ibaratnya itu berguna untuk mengatur ya nilai-nilai sosial di masyarakat ya, agar apa? Tahu mana yang dilarang, mana yang harus kewajiban dilaksanakan masyarakat, dan itu biasanya ada sanksinya, gitu loh. Kalau dilanggar ada sanksi. Nah, ada sanksinya. Dan ingat, hukum itu kadang ada 4 Pak, yang pernah saya terima itu di bangku sekolah. Ya, bisa itu hukum ada hukum adat, terus tidak tertulis ya. Tidak tertulis. Terus ada hukum positif, berarti hukum yang mengikat, yang berlaku hukum negara ini. Nah, secara legal itu kan kita kan ada terutama ada KUHP dan KUHAP itu yang mengatur dan didukung oleh nanti ada undang-undang yang lain itu kan itu. Terus ada hukum yang lain ya, hukum agama. Nah, termasuk ada hukum susila itu kan juga ada. Nah, artinya ada 4 norma lah itu. Sepengertian saya itu ya. Nanti kalau sedikit ada keliruan ya mohon maaf karena ini mengulang lagi waktu kuliah dulu ya, Nanti sebenarnya jadi terkait dengan masalah hukum adalah apa? Nyun sewu, ada asas saya lupa Pak. Jadi begini, sepanjang undang-undang itu telah diundangkan, ingat, undang-undang telah diundangkan, maka masyarakat itu dianggap sudah mengetahui dan memahami akan undang-undang tersebut. Jadi tidak ada masyarakat, oh aku belum memahami undang-undang ini, aku nggak tahu undang-undang ini, terus saya tidak bisa disalahkan oh Pak, saya tidak bisa dihukum oh Pak, nggak boleh, karena ketidaktahuan itu tidak menjadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar, nggak boleh. Karena negara sudah mengundangkan. Iya, itu. Nah itu kewajiban negara, maka apa? Kalau undang-undang sudah diundangkan, maka kewajiban negara apa? Harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya, minimal sampai 6 bulan sampai 1 tahun itulah. Apa itu tugas pokok juga dari Pak Joko Siko? Ya, termasuk tugas pokok saya harus menyampaikan. Salah satu tugas pokok saya lah. Selain juga ada Satbimas. Tapi kalau saya lebih ke spesial lagi, jadi terkait dengan hukum. Ya, terkait hukum ini. Ikut hukum adalah ini tugas pokok saya termasuknya itu. Selain saya memberikan bantuan hukum. Ya ini Pak, contoh konkretnya maksudnya orang yang tahu hukum sama nggak tahu hukum perbedaannya kayak yang orang biasa di lapangan gimana perbedaannya biasanya? Perbedaannya, maksudnya biasanya orang yang tahu hukum dan orang tidak tahu hukum. Ya nggak ada yang nggak tahu dan apa yang nggak mau tahu kan kadang-kadang. Oh gitu ya. Sebenarnya begini Pak, kalau masalah terkait dengan orang yang tidak tahu hukum, berarti dia selama ini dia minimnya informasi yang dia dapatkan. Mungkin dia ada juga sih orang yang tidak pernah melihat televisi mungkin, atau mungkin dia tidak punya HP sama sekali ya, atau mungkin dia cuma sehari-hari pergi pulang pergi pulang bekerja cuma ke sawah mungkin ya. Atau mungkin dia sibuk dengan bawang lah, iya kalau di sini Brebes bawang gitu. Nggak sempat mikir-mikirin seperti itu. Nah, itu. Terus nanti kalau baru ada masalah. Ada masalah baru dia tanya-tanya, biasanya seperti itu. Beda dengan orang yang tadi, orang yang nggak mau tahu hukum, berarti dia apatis. Sebenarnya dia punya sarana untuk mengetahui, cuma dia itu apa ya? Dia merasa apatis, masa bodoh. Cuma itu bukan untuk saya lah gitu. Iya, tapi suatu ketika dia kena masalah, baru dia juga tanya-tanya juga. Bagaimana Pak? Bagaimana? Dia akhirnya tanya-tanya. Dia mungkin dengernya kan mungkin ya ada pengacara mungkin ya, ada advokat itu kan. Itu. Padahal nyun sewu, padahal untuk penegak hukum itu ada catur wangsa Pak. Catur wangsa itu ada 4. Yang pertama itu apa? Yaitu di kepolisian, terus ada kejaksaan, terus ada di pengadilan. Yang keempat ada siapa? Advokat Pak, pengacara itu. Catur wangsa itu
4 yang pilar, sekarang iya. Nama apa? CJS itu. Tapi beda ya? Beda. Itu criminal justice system memang kalau criminal justice system itu 3 ya. Antara lembaga ya, antara kepolisian, kejaksaan. Bukan advokat, tapi advokat itu termasuk caturwangsa penegak hukum itu. Biarpun ranahnya nyusewu beda antara lembaga sama non lembaga itu Pak. Ini kan berarti masyarakat itu ya sebenarnya penting mengetahui hukum ya. Ya penting sekali. Makanya saya tadi mengutip daripada pernyataan Sabjito Raharjo tadi ya, seorang pakar hukum tadi mengatakan bahwa itu manusia untuk hukum atau hukum untuk manusia. Kalau bisa apa? Hukum untuk manusia. Kalau hukum untuk manusia berarti hukum itu bersifatnya bisa preemptif atau preventif. Jadi sebelum timbul suatu kejadian, terutama tindak pidana, hukum itu bisa mencegah, gitu loh. Bisa mencegah, Pak. Iya, karena kepahaman orang akan hukum itu. Kalau orang mau berbuat jahat, hukumannya kayak gini. Orang sudah mulai hukum, nggak jadi, dia akan mengurungkan niatnya. Itu salah satunya itu pemahaman itu. Makanya ada istilah kenali hukum, maka akan menjauhkan kamu dari hukuman. Itu. Wah, menarik sekali ya ini perbincangannya ya. Rekan-rekan mitra Humas, ini Mas Pak Joko, ini ada pertanyaan yang masuk ke kami tadi, masalah ada seorang ya istilahnya saya nggak sebut nama ya, dia adalah karyawan itu gajinya tuh ya UMR lah. UMR Brebes Pak ya? Ya Brebes. Berarti antara 2 jutaan gitu. Terus singkat kata orang ini baru menikah. Setelah menikah kan karena ya pengen kelihatan meriah kan di tempat saudara warganya, dia mengeluarkan uang banyak lah. Istilahnya dia ngambil bank. Untuk hajatannya itu. Hajatannya. Akhirnya singkat cerita gajinya itu sekarang diterima untuk menutupi bank itu min 100 gitu. Min 100 berapa Pak? 100.000. 100. Jadi dia kerja tapi dalam sebulan itu dia minus nggak terima gaji. Uangnya untuk apa katanya? Untuk hajatan. Nah, suatu saat karena dasar dia merasa sebagai kepala keluarga, dia melihat istri kok nggak pernah dikasih nafkah, dia akhirnya melakukan tindak pidana yaitu mencuri. Mencuri di tempat kerjanya. Mencuri di tempat kerja. Sebenarnya dia ikut-ikutan temennya. Ya, ikut-ikutan temennya akhirnya kok kayaknya menggiurkan ada uang masuk itu kok terus aman gitu kan, dia ikutan, sangat cerita ketahuan ditangkap. Ini kan basicnya orang nggak punya bermasalah dengan hukum. Kalau nggak salah yang diterapkan itu pasal 363 dan memang di atas 4 tahun ya. 4 tahun. Nah, keluarga ini kan awam masalah hukum, apalagi orang tidak mampu. Nah, bagaimana keluarga Mas ini dapat pendampingan hukum? Apakah dia harus kemana gitu kalau mendapat hukum? Terus syarat-syaratnya seperti apa kalau misalnya keluarganya kan awam sekali masalah hukum? Harus apa ini yang pertama ditindak itu? Bisa dijelaskan Pak? Siap. Wah, terima kasih nih Pak Farhan. Ini pertanyaan yang simpel tapi sangat berbobot. Untuk menjawabnya perlu pemikiran minimal itu 1 bulan untuk bertapa ini. Tapi ya seminggu SKS ini ya Pak. 1 minggu SKS ya. Ya. Terima kasih Mas Farhan. Ini pertanyaan yang simpel tapi menarik dan berbobot ini. Saya harus menjawab dari mana ini, Bang? Ya, Mas Farhan, ini terkait dengan tadi. Jadi tentang intinya adalah satu, itu orang tidak mampu ya. Kedua, karena tidak kemampuannya tadi, salah satunya dia untuk menafkahi keluarga, dia akan melakukan yaitu tindakan ya, tindakan berbuatnya apa? Yaitu lagi pencurian ya, 363 ya, mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya ya, tanpa seizin ya pemiliknya kan gitu kan. Dan yang ketiga adalah permasalahannya adalah akhirnya dia terjerat oleh masalah hukum. Terkait dengan ini adalah hukum pidana. Nah, apalagi dia orang tidak mampu, terus dia mau kemana untuk pendampingan bantuan hukumnya? Awam sekali itu. Nah, akhirnya dia bingung ya. Terkait yang pertama Pak Farhan, Mas Farhan ya, saya lupa terus ini Mas Farhan. Terkait dengan tidak mampu, nanti terkait dengan bantuan hukum ini diterangkan di Undang-Undang ya Republik Indonesia nomor 16 tahun 2011.
Ini kebetulan alhamdulillah saya bawa kepekan. Karena terkait dengan undang-undang itu saya takut salah ngomong ini saya. Ya, ini ya. Sekali ya, terus. Tapi sebelum menginjak ke sini ya, terkait dengan bagaimana pengajuan orang yang tidak mampu agar dia mendapat pendampingan hukum sesuai dengan Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, itu saya ingin menyampaikan bahwasanya tadi apa yang dilakukan oleh berarti saya mengatakan pelaku berarti si A tadi ya, yang tadi katanya hajatan, terus tidak dalam hajatan dia pengennya berarti mewah-mewah nih ya, nggak punya uang tapi pengen tas ukuran, repsasinya mewah-mewahan. Ini pola hidupnya salah ini. Pola hidupnya salah ini, aduh. Masyarakat sampai gajinya min ya, itu ya, akhirnya sampai min, ya itu terus dia melakukan apa tindakan pidana ya di kantor dia mencuri Pak Mas Farhan ya, wah mencuri itu tetap alasan pembenarnya nggak ada Pak. Alasan pembenarnya nggak ada. Walaupun dia karena kepepet itu nggak boleh, itu tetap salah, tetap itu pelanggaran hukum, tetap itu tindak pidana. Tapi diingat Pak, Nyun Sewu, itu kira-kira pencuriannya berkali-kali atau berapa itu? Baru sekali Pak. Baru sekali. Lah kira-kira sekalinya ketahuan. Baru sekali ketahuan. Lah materialnya bisa dilihat Pak. Materialnya itu berapa kerugian yang diambilnya itu? Angka itu mungkin sekitar 3 juta. Oh, 3 juta. Oh, kalau 3 juta Nyun Sewu Pak, berarti ikutnya udah masuk tidak pidana kejahatan di buku 2 di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu termasuk kejahatan. Tetapi kalau materialnya di bawah 2.500.000 sesuai SEMA nomor berapa saya lupa Pak, itu Pak. Itu 2.500.000 itu maksudnya tidak pidana ringan. Itu bisa termasuk di restoratif justice Pak, itu bisa. Itu bisa. Di luar pengadilan ya, di luar pengadilan. Kalau misalnya yang korbannya itu sepakat menerima karena dia orang nggak mampu, itu bisa diselesaikan. Ya, terus diselesaikan. Yang penting memenuhi syarat material dan formil Pak, kalau restoratif justice. Itu juga diatur di Perkap nomor 6 tahun 2019 Pak. Panjang lagi Pak. Panjang lagi, ditambah lagi Perpol lagi. Perpol ya, Perpol nomor 8 tahun 2021. Tentang restoratif justice di kepolisian, di kejaksaan juga ada Pak, peraturan tentang kejaksaan tentang restoratif justice ada. Nanti peraturannya ada syarat material dan formil Pak. Berarti kalau semuanya sudah dipenuhi, itu berarti bisa dilakukan restoratif justice ya, termasuk syarat formilnya apa tadi di bawah semuanya tadi di 2.500.000 terus ada pernyataan damai itu loh. Kalau formilnya, kalau materialnya mungkin kedua pihak sudah bisa saling akur di mediasi bisa itu. Terus tidak ada efeknya ke masyarakat itu. Ada persyaratannya Pak. Termasuk kalau restoratif justice yang tidak bisa Pak, apa Pak? Yaitu menghilangkan nyawa orang lain nggak bisa. Itu. Tetap itu pidana murni ya. Iya, tidak murni, maksudnya kejahatan nggak bisa itu. Nah, ini untuk kasus yang tadi ini berarti Masnya untuk kasus yang tadi itu tetap masuk kejahatan Pak, tidak pidana murni itu masuk 363. Untuk keluarga ini kan mau mencari pendampingan Pak. Gimana ini? Untuk pendampingan ya, jangan bingung, jangan bingung, tanya pada ahlinya. Ya. Di sini makanya Nyun Sewu, saya sedikit mengulas di sini. Saya ingat kalau tentang bantuan hukum, berarti bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu, berarti bantuan hukum cuma-cuma. Ingat Pak, bantuan hukum cuma-cuma. Nah, bantuan hukum cuma-cuma berarti apa? Itu pro bono Pak. Pro bono itu apa? Gratis. Tidak dipungut biaya sama sekali. Terus yang bayar pengacara siapa ini Pak? Nah, yang bayar pengacara siapa? Ya itu nanti sudah ada sendiri Pak. Di situ di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Di sini ada Pak. Di situ sumber anggarannya dari mana? Dari APBN Pak. APBN termasuk ada hibah, termasuk ada sumbangan masyarakat di sini dituangkan. Berarti udah dijamin sama negara ya? Dijamin oleh negara. Tapi dengan persyaratan. Ada persyaratannya Pak. Di sini ya saya buka dulu Pak keplekannya ya Pak nggih. Nah, ini keplekannya nih. Ini benar-benar tidak mampu mungkin. Iya, ini sebelum mengkait dengan bantuan hukum cuma-cuma, saya ingin menyampaikan ya, bantuan hukum itu apa? Ini artinya nih ya, di Undang-Undang Republik Indonesia ya nomor 11 tahun 2000 Undang-Undang ingat ya, maaf saya lupa ingat ya ini. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Di sini ada pengertian ketentuan umum bantuan hukum adalah
jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, pemberi bantuan hukum itu bisa avokat, bisa organisasi avokat, termasuk apa lembaga bantuan hukum, termasuk paralegal Pak. Paralegal bisa juga. Jadi nanti jangan bias dalam arti apa? Pengertian avokat dengan paralegal itu beda Pak. Beda, ya. Tulisannya aja beda, apalagi artinya. Ya, kalau avokat itu jelas Pak, harus orang-orang persyaratannya sesuai undang-undang avokat itu ya, undang-undang nomor 18 tahun 2003 avokat itu tentang pengangkatan avokat kan salah satunya dia harus latar belakangnya harus sarjana hukum. Mengikuti pelatihan yaitu PKPA Pak, sertifikat PKA ya. Pelatihan yaitu profesi avokat. Yang terdaftar itu ada 8 Pak. Nah, yang saya ngerti. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Yang terkenal adalah Peradi itu. Termasuk ada IKAD. Terus ada organisasi avokat yang lain itu Pak. Jadi harus punya sertifikasi. Sertifikasi PKPA itu yang menyelenggarakan siapa? Ya yang menyelenggarakan oleh organisasi avokat tadi. Salah satu contohnya saya pernah mengikuti sertifikasi PKPA oleh Pradi yang diselenggarakan di Semarang itu dari Undip itu. Di bawah Pak Oto itu. Orang itu mengajukan permohonan ke LBH tadi. Ya, mengajukan ada syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya ya. Tadi kan pemberi bantuan hukum tadi jelas nggih Pak nggih. Termasuk avokat, organisasi avokat, termasuk paralegal, termasuk lembaga bantuan hukum. Nah, secara cuma-cuma kepada siapa? Penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum ya tadi pemohon tadi yang tidak mampu tadi. Tidak mampu ya. Lah menunjukkan bahwa yang tidak mampu itu gimana Pak? Nah, di sini nanti untuk menyatakan dia tidak mampu, dia itu harus mendapat surat keterangan dari kepala desa atau di kelurahan SKTM itu surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Nah, ini pasal 14 ya, saya bacakan Pak nggih. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat. A. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon. Harus jelas Pak. Itu yang identitas pemohonnya. Itu yang tersangkanya bisa atau dari keluarga boleh yang ajukan surat itu? Ini bisa Pak, bisa dari keluarganya daripada calon tersangka tadi atau tersangkanya sendiri boleh. Itu. Nah, dan dia yaitu menguraikan singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Kronologisnya berarti terkait dengan Pak Mas Farhan yang tanyakan tadi, berarti terkait dengan dia melakukan tindak pidana pencurian di kantornya tadi nggih. Di kronologi dia dari awal sampai akhir itu kronologinya bagaimana itu dia disusun terkait dengan dituangkanlah dalam mengenai permohonan tadi ya di situ. Terus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara apa? Berarti kalau termasuk kalau dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, akhirnya dia ditangkap Pak. Kecuali tertangkap tangan beda lagi Pak. Kalau dia tadi pelaporan, dia bukan tertangkap tangan, berarti kan melalui sebuah penyelidikan dan penyidikan. Akhirnya dari penyelidik akhirnya dari penyidik menetapkan tersangkanya ini. Akhirnya dia ditetapkan tersangka terus ditingkatkan menjadi penangkapan. Setelah penangkapan akhirnya penahanan. Nah, itu. Berarti melengkapi surat berkas. Iya itu. Suratnya itu dilampirkan. Selain dari tadi identitas pemohon, terus uraian kronologinya, terus menyerahkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perkaranya tadi ya. Kalau ada surat penangkapannya, terus ada penetapan tersangkanya, itu termasuk di situ barang bukti apa yang menjadi dia disangkakan tadi itu gitu, juga dituangkan semua. Terus melampirkan ini yang ditanyakan tadi yang C tadi ya, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Di sini ya, dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Seandainya tidak mampu Pak, tidak semuanya
tersangkanya ini, calon tersangkanya ini atau keluarganya buta kan, aksara ya, buta aksara atau buta huruf, dia tidak bisa menulis, bisa dia menuangkan apa secara lisan. Nah, nanti dia oleh avokat atau organisasi avokat atau lembaga bantuan hukum atau para legal yang mendampingi, maka dia akan dibantu untuk akan dibuatkan apa dituangkan dalam tulisan itu loh. Bisa nah, ya. itu bisa. Jadi nggak mempersulit ya. Tidak mempersulit, dengan lisan pun bisa karena ya, karena tidak mampu tadi Pak, tidak mampu untuk menulis dan sebagainya tadi. Tapi kan tetap dapat hak kan sama ya. Iya, harus dapat hak itu. Kalau tadi sudah dinyatakan miskin ya, kriteria miskin tadi kan di sini nanti dituangkan Pak, nanti saya akan sampaikan ya. Dia sudah memenuhi dokumennya, sudah dinyatakan miskin, terus dia sudah memohon kepada avokat, kepada organisasi avokat, kepada para legal, kepada lembaga bantuan hukum. Kok dia keempat pemberi bantuan hukum tadi ya, tidak menerima dan selama 3 hari tidak membalas ya, tidak membalas permohonannya tadi, ini bisa dikenakan kode etik avokat itu. Berarti avokat juga harus merespon ya? Harus merespon selama 3 hari tersebut. Maksimal 3 hari. Iya, maksimal 3 hari. Itu dituangkan di undang-undang ini, termasuk di PP Pak. Nih, PP nomor 83 tahun 2008. Persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi ada undang-undang, pasti ada peraturan selanjutnya. Sekarang ini secara teknisnya, termasuk orang miskin itu bagaimana? Kan iya. Ini kan secara global, general, secara umumnya ini secara teknisnya mendalam. Di sini termasuk orang miskin bagaimana? Itu spesifikasinya lah ya. Gitu. Gini Pak, berarti kan tadi yang kita sedikit simpulkan ya, orang miskin kalau tersandung masalah hukum berarti jangan panik dulu ya. Jangan panik. Kalau jelas harus ada pendampingan hukum karena orang awam di pengadilan kan juga bingung nanti mereka kan. Pendampingan hukum syaratnya seperti tadi, mengajukan surat permohonan dan dilampiri syarat-syaratnya itu. Dan itu gratis ditanggung oleh negara. Ditanggung oleh negara. Ya. Jadi seorang avokat, organisasi avokat, para legal dan lembaga bantuan hukum itu dilarang untuk apa? Meminta honor atau minta komisi lah, uang jalan kepada ini korban atau keluarga tersangka, kepada ini peminta tadi ya, peminta permohonan bantuan hukum cuma-cuma tadi, padahal dia sudah memenuhi kriteria di undang-undang tadi, itu bisa dilaporkan Pak, nggak boleh karena apa? Avokat dan organisasi tadi ya, termasuk lembaga bantuan dan paralegal itu sudah dibiayai oleh negara, dibiayai negara, gitu ya. Biaya negara. Jadi untuk masyarakat ini ya jangan takut kalau misalnya bermasalah dengan hukum. Tadi Pak sampaikan Pak Joko, kalau jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan hukum karena kita juga kan masyarakat awam jarang mengerti biasanya. Mintalah bantuan hukum dan seperti diutarakan tadi syarat-syaratnya dipenuhi, syarat formil maupun materialnya. Nanti pengacara itu sudah dibiayai oleh negara. Jadi pemerintah melalui penegak hukum sudah mengaturnya, semua hak-hak masyarakat miskin tetap mempunyai hak pembelaan di saat proses peradilan atau di sidang nanti. Ya, ini kebetulan sudah langsung temu nih Pak. Ini jadi di Undang-Undang Republik Indonesia ya, nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Di sini Pak, di pasal 20, ingat pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia ya, nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Di pasal 20 menyatakan nih, pemberi bantuan hukum. Jadi ingat, pemberi bantuan hukum tadi siapa? Avokat, para organisasi avokat, para legal, termasuk apa? Lembaga bantuan hukum. Di sini apa? Dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum. Jadi penerima bantuan hukum tadi pemohon tadi yang sudah memenuhi kriteria tadi ya, miskin dan sebagainya tadi ya. Sudah sekarang dari kepala desa tadi ya. Di pasal 20, di pasal 21-nya itu kena ini sanksi pidana penjara 1 tahun atau denda 50 juta kepada avokat atau organisasi avokat atau para legal atau kepada lembaga bantuan hukum ya. Kenapa? Karena para pemberi bantuan hukum tadi ya, itu di sini di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ini di pasal 16 sumber pendananya dari mana? Di sini sudah diterangkan ya, pasal 16
di ayat 1, pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini ya, undang-undang RI ya nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan dibebani kepada anggaran pendapat dan belanja negara APBN. Sudah dijamin. Diperjelas lagi di ayat 2-nya Pak, di pasal 16 ini ya. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah atau sumbangan. Hibah atau sumbangan Pak. Yang tentunya resmi. Ya, resmi, jelas, harus resmi itu. Dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Nah, di sini nanti di penjelasan juga sudah diterangkan ini bagaimana sih hibah, sumber pendanaan lain yang sah ya. Nah, itu Pak. Jadi di sini ada kewajiban Pak, seorang avokat atau organisasi avokat atau paralegal atau lembaga bantuan hukum, kalau ada orang yang memohon sudah memenuhi kriteria tadi ya, tidak mampu, sudah ada keterangan miskin dari kepala desa, itu wajib memberikan dan 3 hari harus merespon. Ini di pasal 15 ini seorang avokat sudah pemohon tadi sudah memenuhi kriteria, pemberi bantuan hukum tadi harus jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap, harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum tadi. Itu Pak. Jadi pemohon bantuan hukum tadi kalau sudah memenuhi persyaratan tadi kan sudah diteliti sama avokat tadi, sama organisasi avokat, atau mungkin dia mintanya ke paralegal atau mintanya ke lembaga bantuan hukum, udah lengkap ya harus dipenuhi. Kalau tidak penuhi melanggar. Dananya dari mana kan? Dananya dari negara, sudah dijamin. Sudah dijamin negara itu. Apalagi tadi mintanya sama ke avokat. Padahal di avokat apa? Di undang-undang avokat ada Pak ini. Saya banyak nih ke PN saya nih ya. Di undang-undang avokat Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang avokat. Ini di pasal 22, ini pasal 22 Pak. Seorang avokat itu punya kewajiban Pak, punya kewajiban di undang-undang ini. Bantuan hukum cuma-cuma pasal 22. Ayat 1, avokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Nah, jadi apa yang Mas Farhan tadi sampaikan, jadi dia pencari keadilan itu. Jadi seorang pencari keadilan. Ya walaupun mereka salah, tapi kan setidaknya biar ada objektivitas dalam perkaranya tadi Pak. Jadi juga hakim juga mulai dari nanti penyidikan, mulai penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Dia kalau didampingi kan menerima minimal kan ada objektivitas perkara tersebut. Itu kan. Kalau tidak didampingi kan nanti ngelondrot terus Pak. Kasihan itu kan. Biasanya seperti itu. Tuntutannya juga nggak tahu apa yang memberatkan, apa yang meringankan apa gitu kan. Itu Pak. Makanya seorang avokat di pasal 22 ini, ingat masyarakat, ini seorang avokat di pasal 22 nih. Undang-undang avokat ini ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang avokat. Di pasal 22 ini avokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, seperti yang Mas Farhan tadi ceritakan tadi ya. Terus di pasal 2-nya apa? Mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud ayat 1 ini di Undang-Undang Avokat ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang tadi nih diatur nih cara teknisnya. Ini lengkap Pak, ini ya. Ya kebetulan saya lengkap karena saya kurang 2 jam harus itu menerangkan ya. Gitu. Demikian ya. Oke ya. Demikian Mas Farhan. Oke. Wah, baik sekali ini ilmunya. Terima kasih sekali ini Pak Joko. Ya, jadi pesan kami bagi masyarakat baik di Brebes maupun di seluruh tanah air ya, saat tersandung masalah hukum tidak perlu panik dulu. Keluarga tidak perlu, kebanyakan kan kalau tidak tahu jalur hukum, proses hukum, mereka kan awam itu bisa. Jadi yang ancaman hukumannya di atas 4 tahun itu 4 tahun atau 5 tahun ya Pak, saya lupa itu 4 tahun atau 5 tahun itu wajib didampingi oleh seorang pendamping hukum itu. Ya, kalau misalnya dari keluarga syukur-syukur bisa mencari advokat sendiri bisa. Kalau tidak mampu karena dia keterbatasan ekonomi bisa meminta ke lembaga bantuan hukum, bisa ke avokat, organisasi avokat atau paralegal yang sesuai di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, jadi arahnya jelas ya, kalau orangnya berperkara nanti nggak usah bingung-bingung harus apa ini, gimana, siapa yang harus dihubungi dulu, atau ke lurah, kemana, ke semuanya dihubungi.
meminta pertolongan sudah ada jalurnya, pemerintah sudah memfasilitasi dan pemerintah juga sudah memberikan anggaran di situ ya. Jadi hak-hak dari masyarakat yang kena perkara itu juga bisa terpenuhi. Jadi juga dalam mengambil keputusan Pak Hakim juga lebih objektif ya Pak ya. Bisa disimpulkan seperti itu. Siap. Oke, Pak Joko, menarik sekali. Ini karena terbatas waktu, kita harus. Tapi ini Pak, sebelum ditutup ini ya, ada nih. Dulu. Gimana Pak Joko? Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan ya tentang bantuan hukum secara cuma-cuma itu definisinya apa? Ini kan mumpung saya masih close ini acara ya. Ini ya, di PP ini belum saya sampaikan tadi ya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan secara cuma. Ini bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan avokat tanpa menerima pembayaran honorium, meliputi ya pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Nah, ini perlu digarisbawahi. Pencari keadilan yang tidak mampu, di bawahnya lagi di ketentuan umumnya, yaitu pencari keadilan yang tidak mampu, yang selanjutnya disebut pencari keadilan. Nah, istilahnya keren ini. Pencari keadilan yang tidak mampu, yang selanjutnya yang disebut dengan pencari keadilan adalah orang perseorangan. Ingat, orang perseorangan atau sekelompok orang, bisa orang perorangan ya, atau sekelompok orang yang secara ekonomis, ingat secara ekonomis Pak, jadi tidak cukup sandang, papan, pangan ya mungkin tersebut tadi ya, nah, tidak mampu secara ekonomis tadi, yang memerlukan jasa hukum avokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum itu Pak. Demikian. Jadi penguasaan juga itu dapat kan, bentuknya seperti itu pelayanannya, kan? Pelayanannya, konsultasi hukum. Jadi ibaratnya mau litigasi berarti secara formal pendampingan di itu Pak, waktu pemeriksaan, waktu penyidikan itu, kalau pemeriksaan di pengadilan atau waktu penuntutan, nah itu boleh Pak. Atau non litigasi Pak, non litigasi mungkin perlu dimediasi itu, di mediator itu boleh Pak. Itu. Aduh, sebelum tutup kita ada lagi ya. Mungkin kayak Pak, seorang yang tidak mampu tadi jalan, ternyata dari awal belum tahu informasi ini. Terus setengah perjalanan baru tahu, oh ternyata ada pendampingan hukum yang gratis gini kan, yang difasilitasi negara. Bisa nggak di pertengahan proses persidangan itu baru mengajukan? Bisa Pak. Bisa. Masih bisa ya. Ya bisa Pak. Contohnya saya pernah Pak, saya kan kebetulan kan jabatan saya kan PS kasus Ibankum. Saya kan diatur di Perkap nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara bantuan hukum di lingkungan Polri. Nah, waktu itu kan pendampingan saya kan khusus kepada institusi pada anggota dan keluarga besar tadi. Kebetulan kemarin Pak saya pernah mendampingi oknum kepolisian yang terkait dengan dia kena narkoba. Waktu itu saya baru masuk dalam waktu itu eksepsi Pak, sudah eksepsi ya, tidak masalah. Ya, termasuk di sini, ini kan nggak masalah. Itu masih proses pemeriksaan ya. Itu juga ini kan di sini bantuan hukum secara cuma-cuma kan termasuk mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Jadi termasuk proses pemeriksaan tadi itu boleh. Itu. Oke, mungkin Pak Joko ada pesan-pesan yang disampaikan untuk masyarakat Brebes terkait dengan pemahaman hukum, baik yang sudah tersandung dan yang belum. Ya semoga sih jangan, tapi untuk mengantisipasi. Ya. Ini. Untuk pesan-pesan singkat saya ya untuk warga masyarakat Brebes, apabila tersangkut dengan masalah hukum, janganlah yang pertama itu merasa gagap atau takut atau mungkin dia stres, itu jangan. Ya, kalau jenengan mengalami perkara hukum adalah yang pertama adalah jenengan itu adalah ketenangan. Ketenangan, kalau jenengan nanti tenang secara fisiologis, jenengan akan bisa berpikiran jernih. Dengan berpikiran jernih, Anda akan memahami apa yang saya sampaikan tadi. Jenengan akan ingat, oh saya pernah mendapatkan sosialisasi hukum tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, di situ diterangkan bagaimana apabila
ada masyarakat tidak mampu ya, untuk membutuhkan pendampingan ya, pendampingan hukum dari level terbawah, mungkin dari penyidikan, dari penuntutan sampai pemeriksaan tadi di pengadilan. Nah, itu bisa ya. Mengajukan permohonan jangan sungkan-sungkan ya. Jenengan kalau jenengan masih awam atau takut, jenengan bisa ya konsultasi mungkin di tempat saya boleh, salah satunya ya, di fungsi hukum ya. Tempat saya kebetulan saya di fungsi hukum bisa. Karena tugas polisi salah satunya adalah memberikan problem solving, memberikan pemecahan masalah kepada masyarakat. Itu adalah tugas pokok salah satunya. Kepolisian termasuk fungsi saya di seksi hukum adalah tersebut ya. Jadi bisa. Jadi yang pertama adalah jenengan kalau kepada masyarakat Brebes jangan kasarannya merasa stres, merasa itu. Jangan, itu harus benar-benar rileks, tenang. Akhirnya jenengan akan ingat ya ilmu-ilmu yang pernah saya sampaikan tadi ya. Gitu. Pesannya adalah kalau jenengan mengalami masalah hukum ya, jenengan intinya apa adalah tenang dan memahami, dan jenengan harus mencari di mana tempat organisasi atau lembaga yang memberikan bantuan hukum, terutama bantuan hukum secara cuma-cuma tadi. Adalah tadi saya ada 4, yaitu ada advokat, organisasi advokat, ada paralegal, dan lembaga bantuan hukum. Semua sudah dibiayai oleh negara. Itu demikian Mas Farhan Pak yang Joko, bisa saya sampaikan. Ilmunya ini daging semua, ini udah bisa dipahami. Oke, terima kasih Pak Joko atas waktunya menyempatkan diri untuk berbagi bersama kami untuk memberikan pencerahan ke warga Brebes. Saran kami tetap mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, betul. Bisa kita jangan sampai melakukan tindak pidana. Iya. Dan saya titip juga, karena masih dalam masa pandemi, kita harus tetap protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa vaksin ya. Vaksin itu sangat membantu kita, kekebalan tubuh kita terhindar dari paparan virus corona. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, matur suwun, Mas Farhan.